2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan. Shalom, saya Gideon. Ini PR sekolah minggu saya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan Kisah 12 keranjang. Hai saudara, apa kau Sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah. Hai teman, apakah kau dengar? Sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah. Sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka Menghafalkannya dari 2 Korintus ayat 8 sampai 14. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian Ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka mencukupkan. Sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian. Ayat hafalan 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan Besar. Saya akan menyebutkan ayat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Markus 13 ayat 24, yaitu tetapi hafalan yang tertulis di 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupi kekurangan mereka, agar kelebihan mereka mencukupi. dan teman-teman sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Wah Inang, kira-kira adik-adik itu udah semangat belum ya Inang? Pastinya semangat, apalagi guru sekolah minggunya cantik luar biasa. Oke Inang. Nah adik-adik, siapa ya wanita yang di samping Kak Indah ini yang paling cantik? Ini ada yang udah tahu belum? Pasti ada juga yang belum tahu kan? Mau tahu nggak? Oke, Inang, kita akan memperkenalkan dirinya sendiri ya adik-adik. Didengar ya adik-adik, biar semuanya kenal dan semuanya saling menyayangi. Oke adik-adik, silakan Inang. Terima kasih kakak. Hai adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mau tahu nggak Inang siapa? Kalau Inang
Inang Fikar Epta, Kartika Hepriani Simanjuntak. Pasti panjang kali kan? Pastinya kalian tidak akan bisa memanggilnya. Tapi Inang harap kalian bisa memanggil Inang Fikar Epta. Terima kasih buat kakak sekolah minggu dan juga adik-adik. Oke Inang, jadi Inang ini adalah Inang Fikar di gereja kita. Nah Inang, ada sedikit nih ucapan adik-adik sekolah minggu yang Kak Indah wakilkan ya Inang. Karena berhubung kita ibadah online jadi diwakilkan sama Kak Indah saja ya Inang. Selamat datang Inang di sekolah minggu GKPI Jematus Batu Aji Kapling Lama ini Inang. Kiranya ibadah kita, pelayanan Inang berkenan dan dapat menyenangkan hati Tuhan ya Inang. Terima kasih buat kakak Indah cantik. Terima kasih juga buat adik-adik yang ganteng dan yang manis semuanya. Oke Inang, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu kita panggil dulu Inang semua guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu ya Inang. 1, 2, 3, ya kakak-kakak sekolah minggu. Sebelum itu kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, untuk membuka ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, ayat yang pertama sama yang kedua. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat penyertaan-Mu kepada kami di hari Minggu yang bahagia ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk hari ini, kami mau masuk dalam ibadah kami, berkati kami, sertai kami, berikan sukacita kepada kami. Khususnya Tuhan buat adik-adik sekolah minggu, Engkau memberkati mereka dan memberikan sukacita kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Juru Selamat kami yang baik. Amin. Oke, kita akan menggerakkan tubuh kita Inang dan adik-adik sekolah minggu. Sebelum itu kita undang dulu Inang adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri dengan sebutan Laskar Kristus. Dan adik-adik jawab, yes saya. Seperti itu ya Inang. Oke, adik-adik sekolah minggu siap-siap ya. 1, 2, 3, ya. Laskar Kristus, yes saya. Wah, pasti semuanya udah semangat ya Inang. Pasti semuanya udah berdiri ya Inang.
Oke, kita akan memulai gerak dan lagu kita. Sebelum itu, lagu yang pertama adalah Ku Kasih Engkau Yesus. Yang kedua, Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Dan yang ketiga apa ya Inang Fikar? Ku cinta keluarga Tuhan. Oke. Lagu kedua, Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Lagu kedua, Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Musik Bang. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi kita angkat lagu ini. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih
akan dibawakan oleh Inang Fikar dulu ya. Ayo Inang Fikar. Nah, untuk lagu ketiga pasti akan tunggu-tunggu semuanya. Kita nyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Baiklah adik-adik, sebelumnya kita duduk kembali adik-adik. Duduk kembali dan kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara kehidupan kami hingga pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati cerita firman Tuhan ini, berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa, tambahkan hikmat kebijaksanaan yang lebih lagi ya Bapa, supaya hamba-Mu ini dapat memberikannya kepada adik-adik sekolah minggu dengan bahasa yang lebih sederhana lagi ya Bapa. Bapa yang baik, berkati juga ya Tuhan adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan adik-adik sekolah minggu kami, supaya mereka dapat mendengarkannya Tuhan dengan baik ya Bapa, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa yang baik, banyak dosa dan pelanggaran yang kami berbuat, hapuskanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Nah, hari ini, hari Minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Persiapkan Alkitabnya dan catatannya jika ada yang mau dicatat. Oke adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Oke? Keluaran itu di perjanjian apa adik-adik? Tentunya perjanjian lama. Kita buka ya adik-adik, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi
Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, lihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi Tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan putri, sahut putri Firaun kepadanya. Baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusukannya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini yaitu tentang menolong saudara. Kita tentunya sudah membaca teks firman Tuhan tadi dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 adik-adik, yaitu tentang si Musa. Ini Musa ya adik-adik, gambar Musa. Nah, si Musa. Tadi kita sudah membacanya yaitu tentang si Musa kan adik-adik. Si Musa ini anak dari Yokebed dan Amram. Si Musa mempunyai tiga saudara adik-adik, yaitu si Miriam, Harun, dan si Musa. Nah, adik-adik, si Musa itu adalah seorang yang disuruh Tuhan untuk perbudakan tanah Mesir adik-adik. Adik-adik, tentunya kita juga harus tahu bahwa pada saat itu ada peraturan orang Mesir bahwa seorang yang melahirkan anak laki-laki, pasti anaknya laki-laki itu akan dibunuh adik-adik. Dan pada saat itu adik-adik, orang tuanya si Musa ini sangat ketakutan bahwa si Musa anaknya laki-laki, takut ibunya dibunuh karena si Musa itu laki-laki adik-adik. Nah, lalu ibunya berpikir untuk membuat sebuah perahu kecil. Dan dia berpikir, diletakkannya lah si Musa ke dalam perahu kecil itu adik-adik, dan dihanyutkannya lah di sungai si Musa itu. Lalu si Musa itu bukan hanyut adik-adik, ada yang menemukannya adik-adik. Lalu seorang putri Firaun datang, pas saat itu putri Firaun sedang mandi di sungai bersama dayang-dayangnya. Lalu putri Firaun melihat si Musa sedang nangis adik-adik. Lalu putri Firaun ini melihat dan memanggil seseorang untuk menyusui si Musa. Lalu si Musa disusuinya. Lalu itu si putri Firaun itu membuat namanya si Musa. Arti si Musa itu adik-adik yaitu si Musa itu artinya yaitu diambil dari air. Nah, dari cerita ini adik-adik kita harus saling menolong. Misalnya siapa di sini yang kita harus saling tolong menolong kepada
saudara kita atau sesama kita. 2 minggu yang lalu juga kita sudah belajar kan adik-adik tentang menolong sama kita. Dan kali ini kita belajar tentang menolong saudara-saudara kita. Nah, di sini kakak mau bertanya nih, siapa di sini yang tahu tentang siapa sih saudara itu? Ya, saudara itu yaitu kita, kakak dan adik. Satu marga atau satu gereja kita atau anak tante kita. Iya, itu saudara ya adik-adik. Jadi kita harus saling tolong menolong saudara kita. Misalnya contohnya nih, kalau misalnya kakak kita lagi kesusahan, kita lihat lagi sedang mencuci piring tuh, piringnya sangat banyak. Nah, lalu datanglah kita. Kita tidak boleh hanya melihat saja adik-adik. Kita harus membantunya juga. Kita bantu kakak kita yang mencuci piring misalnya. Nah, misalnya kitalah yang membasuhnya supaya bersih adik-adik. Nah, yang kedua, kita juga misalnya kita melihat nih, ada teman kita yang terjatuh dari sepeda. Kita harus menolongnya. Jangan dibiarkan ya adik-adik. Kita harus hidup saling tolong menolong. Oke adik-adik? Nah, di sini kakak ada tugas nih. Tugasnya yaitu untuk kelas kecil menyanyikan lagu Dalam Yesus. Oke? Menyanyikan lagu dalam Yesus. Dibuat lagunya, dinyanyikan lagunya dan dibuat gerakannya ya adik-adik. Udah tahu kan lagunya Dalam Yesus, kita bersaudara? Nah, itu nyanyikan ya, kakak nyanyikan sedikit ya adik-adik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, itu ya adik-adik, tugas untuk kelas kecil. Kalau bisa dibuat gerakannya ya adik-adik, biar lebih menarik lagi ya. Dan yang kedua yaitu kelas tengah. Tugas kelas tengah yaitu menghafal ayat hafalan dari Amsal 19 ayat 7. Amsal 19 ayat 7. Bunyinya yaitu tentang Amsal 19 ayat 17. Bunyinya, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Itu adalah tugas kelas tengah, menghafal ayat hafalan dari Amsal 19 ayat 17. Dan yang terakhir yaitu tugas kelas besar. Tugas kelas besar itu membuat sikap hidup yang pertama, sikap hidup yang tak berdamai. Contohnya yang tak berdamai itu kayak mana Kak Nova? Misalnya kamu berantem, adik-adik berantem sama kakaknya, atau adik-adik berantem sama saudaranya. Nah, lalu sikap itu dipoto dan dikirimkan ke WA sektor masing-masing atau WA guru-guru sekolah minggu. Dan yang kedua, sikap hidup yang damai itu contohnya misalnya menolong kakaknya yang tadi kakak bilang, menolong kakaknya sedang mencuci piring atau menolong temannya yang terjatuh, itu difotokan lalu dikirim melalui WA sektor masing-masing dan atau bisa juga WA guru-guru sekolah minggu ya adik-adik. Dan tugas dari kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar itu dikirim melalui WA sektor A sampai F atau bisa juga dengan guru-guru sekolah minggu ya adik-adik. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan yang kakak sampaikan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan
kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa yang baik, kami manusia yang tidak luput dari dosa, hapuskan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak. Terpuji termulia nama-Mu dari sekarang sampai sepanjang segala masa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayat kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita mengumpulkan persembahan, persiapkan persembahannya. Ayat pengantar untuk persembahan kita tertulis dari Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Kita mengumpulkan persembahan. Kita menutup ibadah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan, Kau telah memelihara kami hingga pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami supaya menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa. Bapa yang baik, berkati Tuhan Yesus buat guru-guru sekolah minggu, tambahkan lebih lagi kepada kami Bapa, hikmat, kebijaksanaan yang lebih lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga ya Bapa, adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah, kiranya Engkau memberkati adik-adik kami Bapa, berkati tumbuh kembang mereka ya Bapa, berkati mereka ya Tuhan Yesus. Kiranya apa yang mereka dengar dari firman Tuhan tadi Bapa, dapat mereka lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari ya Bapa. Bapa yang baik, kami manusia yang tidak luput dari dosa, hapuskan dosa dan pelanggaran kami agar kami layak menjadi anak-Mu. Kita satukan doa kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu.